Kita mulai ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian Bulughul Maram. Babu sholatil idain. Bab sholat dua hari raya. Ini sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, Id itu artinya kembali. Bukannya apa itu? Bukan, ada orang bilang apa itu? Minal aidin wal faidin apa artinya? Lahir batin. Bukan. Itu ada dulu orang artiin apa gitu ya. Id itu artinya kembali. Maksudnya kembali berbuka. Idul Fitri, Fitri berbuka. Kembali fitrah. Ada orang bilang bukan itu maknanya. Kembali suci. Bukan. Fitri itu artinya berbuka, kembali berbuka puasa dari berpuasa di bulan Ramadan. Makanya diwajibin makan gitu. Iya, nggak dilarang berpuasa. Iya, makanya diwajibin makan dulu. Iya, wah. Iya, maksudnya Kalau sebelum Idul sholat. Fitri ya makan dulu. Bukan. Dilarang berpuasa. Di hari raya itu dilarang berpuasa. Sebelum berpuasa. Nah itu, jadi Id artinya apa? Kembali. Idul Fitri kembali berbuka, jadi tidak berpuasa. Idul Adha kembali berkurban, itu maksudnya. Nah, hari raya Islam itu dua, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Adapun hari-hari raya yang lain seperti Maulidan dia itu bersumber dari Yahudi. Saya dapat keterangan itu dari guru saya itu ya. Kemudian peringatan Isra Mi'raj. Nah, tetapi hari Jumat termasuk hari raya umat Islam untuk ibadah. Ya, sholat Jumat itu termasuk hari raya. Sedangkan hari Sabtu hari rayanya orang-orang Yahudi. Hari Minggu hari raya orang Nasrani. Kalau kata guru saya tuh, guru hadis, ilmu hadis itu Ustaz Salam, Minggu artinya ada yang tahu? Enggak. Enggak. Minggu itu artinya pergi ke gereja. Nah, ada sebagian umat Islam tuh menyebut hari Minggu hari Ahad. Iya. Kalau Minggu artinya pergi ke gereja. Nah, kita baca hadisnya ya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, semoga dari Aisyah semoga Allah meridainya, qalat, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-fitru yauma yuftirun nas. Al-fitru, idul hari raya Idul Fitri itu yaitu yauma yuftirun nas, hari manusia atau orang-orang berbuka, yakni tidak berpuasa. Wal adha, dan hari raya Idul Adha yaitu yauma yudhin nas, yaitu hari orang-orang berkurban. Rawahud Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nah, hadisnya sah. Maksud di sini menerangkan bahwa hari raya umat Islam itu ada dua, tadi saya terangkan, yakni hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, begitu maksudnya. Nah, ada sebagian ulama, sebagian, tidak semua, menafsirkan hadis ini yaitu al-fitru was-saumu, Idul Fitri dan puasa di bulan Ramadan itu ma'al jamaah, bersama orang banyak, wa mu'zomin nas, dan sebagian besar manusia. Itu jadi kalau orang-orang Idul Fitri
ya udah hari raya itu dilaksanakan. Itu kalau orang-orang banyak berpuasa, maka dimulai satu Ramadan. Begitu menurut sebagian ulama itu. Tapi patokan untuk menetapkan hari Ramadan itu dan Idul Fitri itu dengan melihat hilal, hisab boleh juga gitu ya. Gitu. Kalau sudah masuk satu Ramadan atau satu Syawal, maka berpuasa dan Lebaran Idul Fitri. Bisa dipahami ya ini ya. Terus ditambah hari Jumat, di hadis lain itu dari hari Jumat termasuk hari raya umat Islam dan untuk ibadat dia. Nggak ada ringkasannya nih ya. Nggak ada. Emang nggak ada ringkasannya. Ada bos. Enggak, maksudnya enggak bawa aja. Nggak ada di ringkasannya, nggak ada. Di sini nggak ada. Nggak ada. Enggak ada, Bos. Masih pakai ringkasan ini. Nggak. Dan sekarang hadis berikutnya ya. Ini Wa'an Abi Umair ibni Anas ibni Malik, dan dari Abu Umair bin Anas bin Malik radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, an Umumah lahu minas sahabah, dari Umumah paman-paman lahu baginya, paman-pamannya minas sahabah ya, termasuk sahabat. Anna Rokban, bahwa kafilah, Rokban itu kafilah rombongan dagang, rombongan pedagang. Ja'u, mereka datang. Fasyahidu annahum ro'awul hilal. Fasyahidu, lalu mereka rombongan dagang itu bersaksi annahum, bahwa mereka ro'awul hilal, telah melihat hilal. Bil amsi, kemarin. Fa'amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah mereka, para sahabat, ayyuftiru, supaya mereka berbuka. Wa idza asbahu, dan apabila mereka telah masuk waktu pagi, ayat 2 tuh, telah masuk waktu pagi, ila musallahum, mereka mereka pergi ila musallahum, ke musola mereka. Musola itu adalah lapang. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa Abu Daud, dan Imam Abu Daud, wa hadza lafzuhu, dan ini lafadznya, yakni lafadz Imam Abu Daud, wa isnaduhu sahih, dan sanadnya sahih. Ya, hadisnya sah. Coba kita teliti ya hadisnya. Pertama, ada rombongan pedagang datang ke Nabi. Ini di riwayat lain datang itu min akhirin nahar, di akhir siang. Riwayat Imam Al-Khamsah, Imam yang 5, ila Tirmidzi, kecuali Imam Tirmidzi. Jadi rombongan itu datangnya kapan? Siang, petang. Akhir nahar itu petang. Iya. Nah, datang waktu asar itu ya. Lalu mereka rombongan dagang itu bersaksi, fasyahidu. Lalu mereka bersaksi annahum ra'awul hilal, bahwa mereka telah melihat hilal. Nah, jadi kalau ada orang sudah melihat hilal,
Di hadis ini ada terkandung perintah disuruh bersaksi, tapi itu tidak bukan satu kewajiban. Mereka disuruh bersaksi itu ya boleh jadi Nabi belum tahu kalau dia itu muslim atau bukan, karena di hadis lain itu ada sahabat, lupa nama itu, tanpa bersaksi karena udah diketahui sehari-harinya sama Nabi. Jadi perintah bersaksi itu kalau memang orangnya belum dikenal, jadi kan kalau dia dikenal tidak wajib bersaksi, tapi ya boleh untuk misalkan untuk menguatkan omongan, silakan aja. Nah, mereka bersaksi bahwa mereka telah melihat hilal. Kapan melihat hilal ini? Iya, kemarin. Saya datang ke Nabi hari Sabtu, contoh deh ya. Berarti ngeliat hilalnya kapan? Iya, kemarin tuh. Iya. Kemarin. Nah, berarti pada saat dikabarkan itu Nabi dan para sahabat sedang berpuasa. Hari apa ya? Hari Sabtu. Misalnya itu ya, hari Sabtu misalnya. Fa amarohumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah mereka ayyuftiru, supaya mereka berbuka. Jadi kalau udah ada ngabarin apa namanya, udah masuk 1 Syawal tuh nggak puasa, batalin puasanya. Terus gimana deh dengan hadis yang Ibnu Abbas ketika dikabarkan nama siapa, saya lupa itu siapa, itu Zubair kalau salah. Ibnu Abbas di satu wilayah itu, di tempat dia menetap, belum melihat hilal, tapi sahabat yang lain ngabarin Muawiyah telah melihat hilal. Beda negeri. Nah, Ibnu Abbas tetap berpuasa. Yang ini berbuka. Kata Ibnu Abbas, kami belum melihat hilal. Beginilah yang diperintahkan oleh Nabi. Itu gimana itu? Bertentangan nggak? Bertentangan. Bagaimana hidup dengan hadis ini? Nabi memerintah para sahabat supaya berbuka. Nah, jadi memang ada berselisih pendapat tentang masalah itu ya. Nah, kalau misalkan seseorang meyakini bahwa belum melihat hilal seperti Ibnu Abbas di satu negeri, jadi penglihatan satu negeri dengan negeri yang lain belum tentu sama, itu satu pendapat seperti itu. Tapi solusi yang lebih selamat itu kalau satu daerah sudah melihat hilal, misalkan di mana itu di Sulawesi misalnya gitu, ya udah semuanya harus buka gitu. Tapi namanya pendapat. Nah, kalau orang itu yakin belum melihat hilal, ya udah diteruskan berpuasa. Karena itu Abbas menisbatkan kepada Nabi, merofakkan itu ya. Beginilah yang diperintah oleh Nabi gitu. Nah, jadi kalau sudah yakin telah melihat hilal, maka wajib berbuka. Nah, berarti kan udah masuk 1 Syawal nih. Ya, Nabi berbuka itu sudah masuk 1 Syawal. Wa idza asbahu, dan apabila mereka masuk waktu pagi besok,
ya. Ayyaddu ila musallahum. Mereka pergi ke tanah Apa? lapang. Ini berarti ini mau sholat Id kan? Iya. Tanggal berapa ini? Satu sawah. Tanggal 2 Syawal. Dua sawah. Kan siang dikasih kabar, siangnya kasih kabar tanggal Ada 1. itu kan udah itu tempat itu yang ngeliat. Kan kemarin iya kan dikabarin itu Siang. 1 Syawal itu kan berbuka, udah kan lagi puasa tuh. Ya, tanggal 2 ini. Tuh. Ngelihat hilalnya hari Jumat, misalnya contoh, ya kan? Nabi pada waktu itu sedang berpuasa hari Sabtu. Hari Sabtu ini rombongan datang, rombongan dagang. Kami telah melihat hilal kemarin berarti hari apa? Jumat tuh ya kan? Nah, Nabi berbuka di hari Sabtu. Udah masuk waktu pagi, ini kan sore hari nih. Yang hari Sabtu nih. Masuk waktu pagi, ini udah 1 Syawal ini, hari Sabtunya, siang itu. Nah, besok pagi tuh ayyaddu ila musallahum. Mereka pergi ke tanah lapang. Berarti tanggal berapa ya? 2 kan? Tuh. Nah, dari hadis ini ulama tuh katakan batas sholat Id dari pagi tuh sampai waktu zuhur, dan tidak ada ulama yang membantah itu. Jadi kayak semacam ijma ulama. Jadi waktu sholat itu dari pagi sampai waktu zuhur. Nah, ke tanah lapang kalau sholat Id. Nanti ada di hadis lain itu, walaupun tidak kuat tapi bisa dipakai itu kalau misalkan darurat ada hujan. Boleh, atau tempat udah nggak muat lagi di tanah lapang, boleh sholat di dalam masjid sebagian, ya. Nah itu. Nah kemudian kalau sholat Idul Fitri itu ukurannya kalau di sini wasyamsu ala qaidi rumhain wal adha ala qaidi rumhin itu. Kalau Idul Fitri kalau di hadis ukurannya 2 tombak, kira-kira mataharinya itu udah naik 2 tombak tingginya, kira-kira jam 7-an lah gitu ya. Kalau Idul Fitri boleh juga di bawah jam 7 dikit gitu ya. Nah kalau Idul Adha itu lebih cepat, 1 tombak, kira-kira misalnya jam 6:30-an. Itu kalau Idul Adha mulai sholat Idnya lebih cepat daripada sholat Idul Fitri. Kalau di hadisnya Idul Fitri ukurannya 2 tombak, kalau Idul Adha 1 tombak tingginya itu dari ufuk ya. Bisa dipahami ya ini ya. Kalau bisa dipahami gitu, dibaca hadis berikutnya jabaan. Wa an Anas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula tamaratin akhrajahul Bukhari wa fi riwayatin mu'allafatin wa wasalaha Ahmad wa ya'kuluhunna afroda. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, adalah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak pergi ke tanah lapang pada hari raya Fitri, melainkan sesudah makan beberapa biji korma. Dikeluarkan dia oleh Bukhari dan pada satu riwayat yang mualaf, tetapi diwasalkan dia oleh Ahmad, dan ia makan korma-korma itu satu persatu.
Deh. Wan Anas, dan dari Anas radhiyallahu anhu semoga Allah meridainya, qala dia berkata karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqdu yaumal fitri, tidak keluar di pagi hari itu yaumal fitri pada hari raya Idul Fitri, hatta yakula tamarot, sampai beliau makan beberapa kurma. Akhrajahul Bukhari, dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Wa fi riwayatin, dan di satu riwayat mu'allaqah, yang mu'allaq, hadis mu'allaq. Wa sholaha Ahmad, dan Imam Ahmad telah mengusulkannya. Wa yakuluhunna afroda, dan Nabi memakannya afroda, satu persatu, ganjil. Ya. Nah, hadisnya sah. Rasulullah SAW menerangkan sebelum ke musola, ya, ke tanah lapang, makan dulu, disunahkan makan kurma, makan beberapa kurma di sini kalau Nabi ya. Di bawahnya itu dijelasin tamarot sini makannya itu satu persatu, enggak sekali tenggak. Nah, di riwayat Ibnu Hibban dan Hakim itu Nabi makannya 3 atau 5 atau 7, ya, 3, 5, 7 atau kurang dari itu atau lebih banyak, tapi ganjil. Nah, itu kalau ada kurma. Kalau nggak ada kurma, enggak makan, minum air. Kalau di sunahnya Kan makan itu Pak. makan tupat ya nggak apa-apa. Ini kan kalau mengikuti sunnah ini, minum air dulu. Idza aftara ahadukum, apabila salah di antara kalian berbuka, falyuftir ala tamar, maka berbukalah dengan kurma. Fa innahu barokah, karena sesungguhnya dia ada barokah. Fa ilam yajid, adapun jika tidak ada, falyuftir alama, maka hendaklah dia berbuka dengan air. Fa innahu tahur, karena sesungguhnya dia itu pembersih. Ya. Nah, jadi sunnah hukumnya sebelum, bukan puasa ya. Iya, mau lebaran. Iya, nggak ada orang bilang nggak yang waktu itu yang Idul Adha nanti nih. Nah, ini Idul Adha ya. Kita baca dulu. Wa ani bin Buraidah, dan dari Buraidah an abihi, dari bapaknya radhiyallahu anhu, semoga dari keduanya, qala karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah SAW la yakhruju yaumal fitri hatta yat'ama, Nabi tidak keluar pada hari Idul Fitri sampai beliau makan. Wala yat'amu yaumal adha, tapi Nabi tidak makan pada hari raya Idul Adha hatta yusolliya, sampai beliau sholat. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Ahmad, wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi, wa sahahahu Ibnu Hibban, dan disahkan oleh Ibnu Hibban. Ini masih ada hubungannya dengan yang di atas. Jadi kalau Idul Fitri disunahkan makan dulu ya, atau minum. Kalau Idul Adha tidak makan, tidak makan, tidak minum sampai sesudah sholat Idul Adha. Itu sunahnya. Kebalikannya kalau Idul Adha ya. Tapi itu bukan puasa, bukan. Kalau istilah puasa itu dari subuh sampai maghrib, cuma nggak makan aja. Sunnah hukumnya. Nah, menurut riwayat Imam Al-Baihaqi, Imam Baihaqi menambah apabila Nabi telah pulang, ini Idul Adha ya, Nabi makan hati binatang kurbannya. Misalnya moge kurban, kalau mengikuti sunnah makan hatinya dulu tuh. Waktu udah
Ya, cepet masaknya berarti ya. Hah? Dibentak. Enggak dong, masak dong. Pulang udah disediain. Ambil hatinya. Ya tapi boleh. Biasanya kalau yang pengorban apa itu bagian apa ini? Bagian kalau boleh. Paha ya. Ya boleh juga. Habis ini kan mungkin Nabi. Nanti kalau begitu siang mau makannya Oh iya berarti udah di potong. ini ya. Potong ada Hah? di pundak kan. Iya tapi sini dia pulang. Dia pulangnya nggak tahu pulangnya. Berapa? Tapi mungkin masaknya kan nggak sama ya. Mungkin apa ya, dipanggang aja gitu lebih cepat Bikin gitu. sate. Bikin sate atau gimana gitu. Kalau kita kan kayak budaya itu makan kayak apa bikin ketupat aja lama, bikin sop lama. Itu ya sunnahnya begitu. Kalau Idul Fitri makan dulu sebelum sholat. Kalau Idul Adha tidak makan sampai setelah sholat. Kira-kira. Lanjut ya. Dikit lagi Bu. Nih apa namanya? Satu lagi deh. Satu lagi. Habis. Coba dibaca. Apa ya? Kupina baca. Umi Atiyah. Iya bisa. Bismillahirrahmanirrahim. An umi atiyata qalat umirna an nukhrijal awatiqo wal huyado fil idaini yashhadna akhariram wada'utal muslimin waya tazilul huyadul musalla muttafaqun alaih. Dari Umi Atiyah, ia berkata, kami diperintah membawa keluar anak-anak perempuan muda dan orang-orang yang berhaid di 2 hari raya, supaya mereka menyaksikan kebajikan dan doa kaum muslimin. Tetapi orang-orang yang haid berjauh diri dari tempat sholat. Muttafa alaih. Iya. Wan Ummi Atiyah, dan dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha semoga Allah meridhoinya, qalat, dia berkata, umirna, kami diperintah an-nukhrijal awatiq, supaya kami mengeluarkan al-awatiq, anak perempuan, wal khuyado, dan wanita-wanita berhaid, fil idain, di 2 hari raya. Yashhadnal khaira, mereka menyaksikan kebaikan, wa da'watal muslimin, dan doa kaum muslimin, wa ya'tazilul khuyadul musalla, dan wanita-wanita haid, wanita berhaid menjauhi tempat sholat. Muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Di sini apa namanya, Ummu Atiyah berkata, kami diperintah. Siapa yang memerintah nih? Nabi. Ya. Supaya mengeluarkan al-awatik, anak perempuan. Kalau al-awatik itu al-fatayatul abkarul baligot, apa namanya, pemudi-pemudi, anak-anak perempuan yang gadis yang sudah balik, wal muqaribatul buluk, dan yang mendekati balik. Iya, remaja. Keluar, wal khuyado, dan juga wanita-wanita berhaid. Tuh diperintah keluar. Wanita haid aja disuruh keluar, kan ada sebagian kaum muslimin tuh, yang muslimah itu ya, berkeyakinan kalau lagi haid nggak mau datang, ya kayak
Ini diperintah, ya kan? Nggak sholat, dengerin. Nah, mereka disuruh keluar pada 2 hari raya. Yashhadna al khaira, mereka menyaksikan al khaira. Al khaira di sini artinya kan kebaikan ya. Ini seperti sholat Id, ya. Kemudian mendengarkan khutbah Id, tuh. Dan menyaksikan penyembelihan kurban dan zakat fitrah. Nah, kemudian mereka menyaksikan dakwatal muslimin, doa kaum muslimin. Nah. Wa ya'tazilul khuyyadul musalla, dan para wanita haid menjauhi tempat sholat. Ini maksudnya gimana nih? Di belakang. Enggak, di lafadznya tempat sholat. Nah, ini yang disebutkan tempat. Hah? Bukan, ini dalam istilah ilmu balago yang disebutkan tempatnya, tapi maksudnya keadaannya. Yakni sholat di musim itu lafadznya as-sholah. Yakni wayatazilu khuyadul sholah. Mereka para wanita haid menjauhi sholat, bukan tempat sholat. Jadi disebutkan tempat sholat di hadisnya, tapi maksudnya keadaannya yakni sholat. Mulai itu wanita haid nggak boleh sholat, begitu maksudnya. Nah, tapi yang lain, misalkan bertakbir, misalkan Allahu Akbar Allah, kan gitu kan. Nah, itu bertakbir. Di hadis Muslim dan Imam Abu Daud, wal khuyyadu yakunna khalfan nas. Nah, di tempat duduknya wanita haid, para wanita haid berada di belakang orang-orang menyendiri. Jadi sapnya paling belakang. Yukabbirna ma'an nas, mereka bertakbir bersama manusia, bersama orang. Takbir termasuk zikir gak? Ah, wanita haid boleh berzikir. Tuh. Nah, ini juga sebagai penguat bagi baca Quran wanita haid, gitu kan? Jadi boleh. Cuma yang dilarang apa? Sholat. Ya. Hati. Bisa dipahami ya? Kalau bisa dipahami, kita ada pertanyaan nih. Al-Khuyyadu apa tadi? Al-Khuyyadu. Al-Khuyyadu apa? Wal-Khuyyadu. Wal-Khuyyadu. Khalifan nas apa? Yakunna khalfan nasi yukabbirna ma'an nas. Ma'an nasi itu. Dulu pernah nih catat kan ya? Iya, wal-Khuyyadu. Yakunna apa khalifan? Yakunna khalfan nasi Yakunna khalfan nasi yukabbirna ma'anas. Iya, riwayat Muslim dan Abu Daud. Udah, nggak ada yang tanya. Tutup dulu ya. Kita tutup kajiannya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.